Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Tuhan, Bapa kami yang bertata di surga, kembali malam hari ini kami mau bersukacita kembali membaca Alkitab. Bila malam hari ini kami kembali menyerahkan sepenuhnya istirahat kami ke dalam tangan-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, jaga dan lindungilah kami selalu, supaya kami dapat beristirahat dan tenang, dan boleh bangun besok pagi jika Engkau masih memberikan kami kehidupan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, urapi kami dengan firman-Mu, biarlah firman-Mu selalu melekat di dalam jiwa, di dalam ingatan, di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini terambil dari Kejadian 41 ayat 37 sampai 57 dengan perikop Yusuf di Mesir sebagai penguasa, yang berbunyi demikian. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Elohim? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Elohim telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas tanahku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus, dan digantungannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam kereta yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Pa'anea, serta memberikan Asnat anak Potifera imam di On kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Elohim telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anak yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Elohim membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalailah di seluruh bumi.
Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikianlah pembacaan kitab kita malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mengerti, memahami, dan merenungkan firman. Setiap hari membaca Alkitab supaya ini menjadi peneguh bagi kita untuk selalu mengambil pelajaran dan contoh dari kehidupan seorang Yusuf juga yang kita dengar hari ini, agar kita dapat berhikmat dalam segala sesuatu di saat-saat yang genting. Karena Tuhan akan selalu ada di pihak kita jika kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Tuhan pasti akan mencukupkan kita dalam segala keadaan kita, kekurangan kita. Karena Tuhan selalu akan setia. Kita saja yang lupa bahwa Tuhan itu selalu ada bagi kita. Terpujilah Engkau Bapa buat firman-Mu. Biarlah kami selalu setia memberikan hati dan jiwa kami kepadamu selamanya. Firman-Mu yang berkuasa atas hidup kami. Firman-Mu yang berkuasa membuat segala sesuatu, dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin. Selamat malam. Tuhan menjaga memelihara kita malam hari ini, dan kita akan dikuatkan selalu dalam firman. God bless you all. Immanuel.